Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anak kelas 74 SMP Islam Darussalam Kota Bekasi kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai surat dinas. Ya. Kemudian kita akan membedakan dengan surat pribadi. Nah, tentunya anak-anakku tadi ya, Bapak awali kita dengan mengucapkan doa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, pagi hari ini kita harus semangat ya, kita harus tetap memiliki keyakinan kita akan bisa menguasai materi pembelajaran bahasa Indonesia, surat dinas dan surat pribadi. Baik, sebelumnya Bapak berterima kasih kepada Guru Pamong, Pak Yayat MPD, yang telah mempersilahkan Bapak untuk berbagi sedikit mengenai materi bahasa Indonesia. Nah, tadi Bapak lihat teman-teman ya sudah masuk ini ya. Yang tidak hadir adalah Wahid, keterangan sakit. Nah, ya. Oke. Nah, dengan semangat ya Bapak izinkan ini ada yang baru masuk. Bapak akan berbagi layar. Waalaikumsalam. Mengenai tadi ya surat ini. Yang penting jadi tidak usah ribet-ribet nanti laporan dia setelah presentasi sederhana. Ya, di buku siswa di Kemendikbud kita sudah mengetahui ya, di sini ada genre teks ya. Nah, di sini ada surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi ialah surat yang ditulis ya dengan kepentingan yang bersifat pribadi. Ya, bahasanya biasanya bersifat pribadi ya. Kalau surat dinas, surat yang dibuat adalah surat kedinasan. Coba Anda bisa mengenal apa sudah pernah membuat surat pribadi? Kita berkirim surat ke sahabat, ke keluarga ya. Bentuknya adalah surat yang biasa ya. Strukturnya ada salam pembuka, kemudian ada isi, kemudian ada penutup. Nah, ini dalam kegiatan pembelajaran kita akan menelaah unsur-unsur kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang kita baca. Kemudian
kita bisa menulis surat pribadi dan surat dinas ya untuk kepentingan resmi ya dan kebahasaan. Nah, melalui surat pribadi, nah contohnya di sini ada surat cinta untuk Bunda. Nah, kemudian ada juga surat ya. Nah, di sini ada tanggal surat, kemudian ada tujuan surat ya. Kemudian ada salam pembuka. Kemudian ada isi surat. Kemudian salam penutup. Nah, kita akan belajar mengenai ciri dari surat pribadi ya. Surat pribadi ialah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan resmi. Nah, di dalam kegiatan menulis surat pribadi, di sini perlu memperhatikan kebahasaan bahasa Indonesia. Maka dalam surat pribadi yang diperhatikan tata etika sopan santun ya, khususnya jika kamu menulis surat kepada orang yang lebih tua, misalnya orang lebih dewasa ya. Nah, berarti kalian harus mengetahui bagaimana bahasa yang baik dan yang benar. Nah, contoh di atas adalah contoh surat pribadi. Di tanggal pembuatan ya. Ini adalah Jayapura 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung ya, untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman di seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Kemudian merasakan Bunda. Apalagi kabar latihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Nah, ini adalah surat pribadi yang ditulis ketika dia mengikuti Jambore UKS. Nah, kemudian di sini kita akan mengetahui ciri-cirinya, ciri-ciri surat pribadi ya. Nah, ciri-ciri surat pribadi itu bentuknya komunikasi interaktif antara orang pertama ya dengan orang kedua penerima. Surat pribadi unsurnya itu ada tanggal surat, ada alamat surat, ada pembuka surat, kemudian pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Kemudian ada isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi yang menanyakan kabar ya, keperluan pribadi dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Kemudian kita akan coba bedakan bagaimana mengidentifikasi surat dinas. Mari kita selidiki ya. Surat dinas ialah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Nah, surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintah, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi
ya, dalam menulis surat dinas ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga atau berbelit-belit, ya. Bisa menggunakan bahasa surat singkat, jelas, dan berpola tetap. Nah, di sini contohnya, nah di paling atas adalah kop surat, ya, kop surat. Di sini di dalam kop surat ini terdapat apa? Organisasi atau instansi, ya. Nah, di sini panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tambun, Tuban, ya. Nah, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Di dalam kepala surat, nah di sini ada instansi SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Kemudian di bawah unsur-unsurnya yaitu ada nomor surat. Nomor suratnya ada 08K atau UKS. Kemudian setelah nomor ada tanggal pembuatan surat. Kemudian ada lampiran, satu berkas, ya. Nah, kemudian kalau ada perihal, ya, perihal atau undangan atau bersifat perihalnya apa, ya. Nah, atau pemberitahuan. Ini ada tujuan surat. Tujuan surat ditujukan kepada wali murid Sofia, ya, Tuban. Nah, ini ada perihalnya permohonan izin. Nah, dengan hormat, ya, ini adalah salam pembuka. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapat, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami, ya tersebut. Sebagai bahan pertimbangan kami, lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Nah, tadi ada salam dengan hormat, salam pembuka. Kemudian ada isi surat di sini, ya, dalam rangka upaya untuk mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan. Nah, itu adalah isi surat. Kemudian terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Ini salam penutup. Kemudian ada hormat kami Ketua Panitia, tanda tangan Rozik, kemudian Wakil Kepala Sekolah, tanda tangan Imam. Ini adalah penulis surat. Nah, halo. Nah, mari kita diskusikan mengapa ada surat dinas selain surat pribadi sebagai alat korespondensi. Kemudian, siapa yang diperbolehkan menulis surat dinas? Mengapa? Karena surat dinas merupakan alat untuk berkomunikasi secara resmi, ya, kepada halayak umum, ya. Nah, dengan bahasa yang formal. Kemudian siapa yang diperbolehkan menulis surat dinas di sini adalah sekretaris atau panitia yang harus membuat surat dinas. Kemudian
Bandingkan di sini ya. Nah, di sini ada struktur surat dinas. Di dalam surat dinas ini ada kop surat tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian ada nomor surat, ada tanggal surat, ada lampiran, ada perihal, ada alamat surat, ada salah pembuka, ada isi surat, kemudian paragraf penutup, ya. Kemudian ada nama dan tanda tangan pihak yang membuat surat dan nama tanda tangan penulis surat. Nah, surat dinas yang berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi itu harus kita lebih paham ya tentang kebahasaannya, bagaimana bahasanya yang harus dibuat singkat, padat, jelas, dan resmi. Nah, kemudian surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu, ya. Seorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Sebab itulah ya, pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Kemudian isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, kemudian permohonan maaf suatu instansi kepada orang instansi perusahaan lamaran pekerjaan, kemudian surat permintaan izin ya, kemudian ada yang surat menggunakan tempat dan sebagainya. Nah, itu tadi surat pribadi dan surat dinas. Nah, coba baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan surat pribadi. Nah, surat pribadi itu apa, Nak? Tadi, Nak? Surat yang ditulis oleh pribadi untuk memberikan kabar ya kepada orang tua ya, kepada sahabat, kepada teman ya. Nah, baik. Kalau surat dinas, siapa yang bisa? Surat dinas itu apa tadi? Surat yang dibuat oleh resmi yang dibuat oleh instansi ya. Nah, dengan unsur-unsur pola yang baku ya. Baik. Nah, anak-anak, kita coba misalnya kita sedang mengadakan kegiatan expo ya, expo. Kemudian siswa ya diminta untuk menginap di sekolah. Nah, kalau sekarang kan bisa menggunakan WhatsApp, Pak. Iya, betul. Kemudian bisa menggunakan chat sosial media yang lain, Pak. Ya, betul. Tapi dengan menggunakan surat menyurat lewat apa? Lewat pos, kantor pos. Ya. Nah, apabila misalnya di dalam kegiatan expo tersebut, misalnya siswa itu tidak membawa gadget, tidak membawa handphone. Nah, terus bagaimana memberikan kabar
orang tua misalnya ya. Nah, itu siswa tersebut itu misalnya harus menginap selama 3 hari untuk mengadakan kegiatan ekspo. Nah, maka siswa tersebut membuat surat menyurat, ya, surat pribadi. Kemudian surat itu Anda tulis, ya, memberikan kabar kepada orang tua, ya. Nah, misalnya di atas tadi membuat apa dulu? Tanggal surat, kemudian salam pembuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian teruntuk siapa tujuannya? Ya, tujuan suratnya teruntuk ayah dan bunda di tempat. Kemudian salam pembuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Teruntuk ayah dan bunda di rumah, ya. Ayah bunda, ya, alhamdulillah Ananda baik-baik saja di sekolah. Dalam kegiatan ekspo ini kami bersiap untuk melaksanakan ekspo dengan teman-teman bersama dewan guru, dibimbing guru dengan perkemahan di sekolah dan ekspo. Alhamdulillah Ananda ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemudian Ananda dapat memberikan informasi bahwa 3 hari ke depan Ananda boleh dijemput karena kegiatan ekspo 3 hari. Ananda sangat senang di sini bersama teman-teman, dilatih untuk kegiatan berorganisasi melaksanakan ekspo dengan pembinaan oleh guru-guru, dengan kakak kelas organisatoris, oleh kakak-kakak OSIS. Kami dibimbing untuk melaksanakan kegiatan ekspo. Dan alhamdulillah ekspo mulai berjalan dengan lancar sehingga Ananda bisa menyempatkan waktu untuk menulis surat memberikan kabar kepada ayahanda di rumah. Ayahanda di rumah, Ananda sangat kangen. Ananda insya Allah akan baik-baik saja di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh misalnya redaksi surat pribadi, ya, surat pribadi. Nah, begitu ya, Nak. Nah, surat pribadi. Kemudian kalau surat dinas, misalnya Anda membuat surat ke OSIS, ya, OSIS. Anda misalnya ditunjuk sebagai sekretaris. Nah, Anda harus membuat surat dinas. Surat yang dibuat oleh organisasi siswa intrasekolah SMP Islam Darussalam. Perihalnya misalnya apa? Surat undangan ekspo. Nah, jangan lupa di atasnya tadi ada apa? Unsur-unsurnya, unsur surat. Di atas ada kepala surat, kop suratnya. Nah, kop suratnya itu terdiri dari instansi atau organisasi, ya. Kemudian ada keterangannya, ya, alamat. Kemudian di bawahnya itu tadi ada, setelah kop surat ada nomor surat. Nomor surat biasanya ada kode pengkodean surat masuk, surat keluar, ya. Nah, itu disesuaikan. Misalnya ada surat masuk misalnya A strip, kemudian nomor surat keluarnya itu ada surat nomor 4 misalnya. Kemudian ada bulannya itu bulan 6 misalnya.
kemudian tahun 2021. Kemudian ada tanggal pembuatan surat, ya, di sebelah mana? Sebelah atas, ya, kanan atas. Selanjutnya terdapat perihal atau lampiran, ya, di bawahnya. Kemudian ada tujuan surat, kepada siapa kita menunjukkan surat tersebut, ya. Misalnya kepada kepala sekolah SMP atau kepada sekolah SD, ya, SD negeri berapa yang berada di Kota Bekasi, misalnya, itu disesuaikan saja. Kemudian di bawahnya ada salam pembuka. Salam pembuka, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ada inti surat. Ya. Isi suratnya apa? Isi suratnya itu, ya, undangan kegiatan Expo SMP Islam Darussalam Kota Bekasi, ya, untuk mengikuti lomba-lomba, ya, yang terdapat yang dijelaskan pada lampiran. Nah, selanjutnya setelah isi surat ada salam penutup, ya, salam penutup. Kemudian ada nama dan pembuat surat, ya, ada nama, pembuat surat, dan tanda tangan di situ, ya. Nah, itu anak-anak, jadi kita akan mencoba untuk membuat surat pribadi dan surat dinas. Nah, bagaimana Pak membuatnya? Silakan Anda coba, ya. Anda coba untuk menulis surat pribadi di kertas atau di buku tulis, ya. Di buku tulis, kemudian Anda tulis surat pribadi, kemudian Anda juga tulis surat dinas. Nanti setelah jadi, ya, Anda foto surat tersebut, surat pribadi dan surat dinas, kemudian kirimkan ke WhatsApp Pak Yayat untuk dinilai, ya. Nanti Bapak juga akan menilai, Pak Ahmad juga akan menilai, ya. Nah, tuh, kita akan membuat produk teks. Genre teksnya apa? Surat menyurat, surat resmi dan surat pribadi, ya. Itu dulu mungkin dari Pak Yayat. Halo Pak Yayat. Pak Yayat belum masuk. Ya, mungkin Pak Yayatnya berhalangan hadir. Ya, nanti Bapak akan kabari, ya. Bapak akan kabari. Kalau mau langsung ke Bapak juga boleh, ya, untuk mencoba, ya, coba Bapak akan kirim teks. Ya, baik, nomor Bapak 085 223 80 5470. Nah. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak punya. Baik. Kalau begitu, Anda sudah mengerti mengenai surat dinas dan surat pribadi. Nah, cukup sekian dulu, ya. Nah, Anda coba nanti di rumah membuat surat pribadi dan surat dinas. Gitu.
Tapi kalau lagi Nanti foto bukti pembuatan Anda belajar menulis surat, ya, Anda membuat surat pribadi, surat dinas, ya, di kertas. Pak, boleh tidak? Saya sudah mahir loh Pak di komputer. Boleh, disertakan di Microsoft Word atau di PDF, ya. Silakan Anda membuat surat tersebut. Boleh. Nanti diberikan nama. Anda posisinya sebagai sekretaris. Yang membuat surat. Nah, itu. Oke, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Anda sangat hebat ya. Insya Allah kita semua bisa membuat surat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tidak punya harganya.